Contoh yang kedua, supaya kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih dalam, adalah kalau kita mengkaji hubungan yang ada dan harmoni dalam hubungan antara bunga-bunga dengan serangga-serangga. Kalau Anda pernah melemparkan pandangan ke kebun yang dipenuhi dengan bunga-bunga atau taman bunga, Anda akan menyaksikan bahwa bunga-bunga dengan segala keindahannya itu dikelilingi oleh serangga-serangga dan hewan-hewan kecil yang berterbangan atau tidak berterbangan di sekelilingnya, yang berwarna-warni dan sedemikian menakjubkan. Serangga-serangga itulah yang sibuk dengan aktivitasnya merangkai bunga-bunga, seakan-akan kita bisa melihat sebuah pertunjukan yang diskenario oleh seorang sutradara di baliknya. Kita lihat betapa serangga-serangga mendekati satu bunga, lalu kemudian menggesek-gesekkan tubuhnya ke bunga-bunga tersebut, lalu kemudian dia akan berpindah ke bunga yang lain, memberikan apa yang dia gesekkan dari bunga yang sebelumnya ke bunga yang lain. Serangga-serangga atau bahkan kupu-kupu yang kita lihat yang berterbangan atau bergerak di sekitar bunga-bunga itu, mereka tidak akan bergerak kecuali ada perintah. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia. Profesor Burton mengatakan bahwa jika tidak ada serangga-serangga dan jika tidak ada kupu-kupu yang kita tadi simak penjelasannya, jika tidak ada serangga-serangga tersebut, maka tidak akan ada rumah di dunia ini yang bisa menjadi tempat untuk sajian buah-buahan. Bahkan bisa kita katakan, jika tidak ada serangga-serangga itu, kita tidak akan pernah memiliki sayur-sayuran, tidak akan memiliki tumbuh-tumbuhan di alam kehidupan kita. Hijau-hijauan dan pohon-pohonan yang kita lihat di alam ini akan sirna tanpa ada serangga. Saat kita melihat kupu-kupu hinggap di satu pohon atau satu bunga, berpindah ke bunga atau pohon yang lain, ketahuilah bahwa mereka melakukan ini adalah karena menjalankan perintah dari Sang Maha Kuasa untuk suatu proses yang diinginkan oleh Allah. Menurut para ilmuwan, tumbuh-tumbuhan apapun juga ada jenis jantan dan ada jenis betinanya. Tumbuh-tumbuhan akan melanjutkan kehidupannya dan memiliki generasi-generasi selanjutnya jika terjadi proses perkawinan di antaranya. Benih dari yang jantan harus dipindahkan ke sel telur dari betina supaya akan muncul generasi yang berikutnya dari tanaman-tanaman itu. Ada satu hal yang menarik dari proses ini. Bunga-bunga itu yang membutuhkan untuk proses pertumbuhannya dan proses regenerasinya membutuhkan adanya serangga. Bagaimana supaya serangga itu mau datang kepadanya? Bunga-bunga itu akan mewarna dirinya dengan warna-warna yang indah, akan memunculkan aroma-aroma yang semerbak, akan memunculkan rasa-rasa yang enak supaya serangga-serangga itu mau hinggap dan mau mendekat kepadanya. Ibaratnya seperti satu pihak yang ingin menarik perhatian pihak yang lain, dia akan berhias, dia akan menghias dirinya secantik mungkin dan dengan menebarkan aroma sewangi mungkin. Ketika kupu-kupu misalnya hinggap di satu bunga dan dia tertarik dengan keindahan warna bunga atau aroma yang disebarkan oleh sebuah bunga, dia akan hinggap di situ. Lalu kemudian ketika dia akan terbang dari situ, dia melirik ada bunga yang lain yang menawarkan aroma yang bisa menarik perhatiannya atau warna yang menarik perhatiannya. Seakan-akan dia memanggil, wahai kupu-kupu, datanglah kepadaku. Karena bunga yang kedua membutuhkan serbuk-serbuk yang telah diambil oleh kupu-kupu itu dari bunga yang sebelumnya. Demikianlah terjadinya proses persilangan dan perkawinan di kehidupan tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan, yang menghasilkan bunga-bunga yang berwarna-warni yang kita manusia bisa menikmatinya.